eee, selaku Ketua MTM UNJ 2021 yang akan menyampaikan sambutan yang sangat luar biasa. Mohon disimak ya teman-teman ya, ini luar biasa banget. Untuk Mas Rido, saya silakan. Oke, siap. Terima kasih Mas Ponco dan Mbak Halimah. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk teman-teman semua. Puji syukur selalu kita panjatkan ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan nikmatnya ya. Akhirnya kita masih bisa bertemu nih walaupun dalam kondisi daring. Untuk akhirnya kita bisa saling sharing ya berkenaan dengan kondisi legislatif yang ada di UNJ gitu. Dan ini juga alhamdulillahnya udah bisa dihadirkan ya ketua-ketua terdahulu, mereka yang pernah mengalami ketika masa offline, ketika lagi masa pandemi kayak gitu. Jadi harapannya semua permasalahan yang sedang kita rasakan gitu ya, atau sedang kita alami, ataupun nanti yang akan kita hadapi lagi ketika masa offline gitu. Ini bisa kita diskusikan di sini. Jadi setidaknya mau keputusan apapun nanti dari Mas Menteri ya, ini kita udah siap gitu. Baik itu lanjut kondisi online maupun kondisi offline kayak gitu. Salam serta salam juga tak lupa kita haturkan pada sosok teladan yang bahkan sampai saat ini masih diakui ya sebagai salah satu dari 100 orang yang berpengaruh di dunia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menghadiri ya agenda MTM kali ini. Harapannya teman-teman bisa menyampaikan ya segala keluh kesah teman-teman, segala permasalahan teman-teman, atau hal-hal yang teman-teman bingungin gitu. Karena untuk hari ini sudah kita hadirkan ya materi yang insya Allah luar biasa. Jadi kita bisa berdiskusi gitu, biar akhirnya teman-teman udah nggak bingung lagi lah. Ini ketika lagi menghadapi di masa pandemi ya, untuk mawas dan segala macam, ini kita nggak bingung lagi kayak gitu. Apalagi ini banyak hal-hal yang perlu teman-teman kawal gitu ya. Baik itu isu-isu di nasional gitu. Bahkan tadi saya baru dengar juga kabar katanya nanti untuk pemilihan presiden mau dilewatin melalui MPR kayak gitu ya. Tapi tenang, untuk hari ini kita nggak ngebahas ke sana dulu gitu. Kita bahas permasalahan yang ada di UNJ. Nah, permasalahan yang ada di UNJ adalah kita sudah sempat dengar nih ya, ada persiapan untuk kuliah luring kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih peran kita nanti di sana kayak gitu. Nah, ini bisa nanti kita diskusikan juga kayak gitu. Walaupun ini kita masih 50-50 ya, apakah jadi atau enggak. Karena untuk kondisi sekarang ini juga sedang di lockdown ya untuk kampus kita kayak gitu. Pun juga saya mau mewakili dari Pak Bazuri selaku dosen pembimbing ya. Ini beliau kebetulan untuk malam ini berhalangan hadir karena ada agenda lain juga yang kebetulan waktunya bersamaan ya. Ini dari Pak Bajuri menitip salam gitu ya, untuk terus selalu menjaga kesehatannya, dan kita selaku mahasiswa ya coba manajemen waktu dengan baik gitu. Kita harus bisa menempatkan kapan waktu istirahat, kapan waktu untuk berkegiatan kayak gitu. Dan juga kita sebagai lembaga legislatif ya, ini perlu banget untuk mendukung rektorat, di mana ketika akhirnya ada surat edaran yang masuk gitu, ini kita sebagai lembaga legislatif bisa untuk bantu mensosialisasikan gitu, setidaknya mengingatkan untuk teman-teman kita, bukan akhirnya kita mau sebagai orang yang sok tahu kayak gitu ya, tapi kita sebagai legislatif juga perlu untuk mengingatkan, dan kedua kita juga bisa mewujudkan bentuk kepedulian kita ya pada teman-teman kita dengan untuk selalu mengingatkan teman-teman kita berkenaan dengan kondisi kampus kita saat ini gitu. Harapannya ketika akhirnya kita bisa saling menjaga, ke depan kita akan lebih mudah ya untuk menghadapi pandemi ini, dan juga semoga pandemi ini segera berlalu gitu ya. Biar akhirnya kita bisa kembali beraktivitas kondisi offline kayak gitu. Mungkin di sini juga sudah banyak ya yang akhirnya rindu dengan kondisi offline untuk ketemu langsung kayak gitu, untuk sharing-sharing langsung atau ngawas langsung gitu ya. Apalagi ketika akhirnya ada agenda-agenda pengkaderan yang harus ngawas gitu
puncak atau tempat-tempat lain lah kayak gitu. Atau bahkan ya simpel kayak acara-acara PMD atau PMGAT gitu ya. Mungkin banyak dari kita yang sudah merindukan hal itu gitu. Jadi mari sama-sama kita berdoa ya untuk akhirnya semoga Indonesia segera kembali pulih, corona kembali hilang ya di Indonesia, dan untuk keluarga yang mungkin ditinggalkan karena terdampak dari corona ini semoga diberikan ketabahan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Legislativa. Viva Legislativa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mantap. Terima kasih atas sambutannya. Ini kayaknya Mbak Halimah sangat excited ya. Mantap gitu responnya. Oke, terima kasih banyak atas sambutan yang luar biasa tadi oleh Mas Rido. Dan sekarang kita langsung aja ke acara intinya. Cuma sebelum ke acara inti, yang bakal memandu kali ini bukan saya ya, melainkan ada moderatornya lagi. Kayak gitu. Tapi teman-teman jangan kecewa, moderator kali ini bakal lebih kece dari saya tentunya, ya kan? Lihat tuh moderatornya udah senyum-senyum sendiri. Oke, langsung aja bakal saya kenalin sedikit untuk namanya aja. Sisanya nanti kenalan sendiri ketika moderatornya udah ada. Jadi langsung aja saya sambut juga, yaitu ada Mas Budi di sini. Udah ready ya Mas Budi ya? Moderator kece kita pada malam hari ini yang akan membawa atau memandu acara pada malam hari ini juga untuk ngobrol-ngobrol asik ya, ngobrol-ngobrol seru oleh tiga pembicara yang super kece pada malam hari ini. Langsung aja kita sambut Mas Budi. Untuk Mas Budi saya silakan. Iya. Cek suaranya kedengeran nggak? Kedengeran? Kedengeran. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya delay nggak sekarang? Enggak. Oh enggak. Oke. Kalau sekarang udah masih nge-lag nggak? Sorry nih, masih. Enggak. Cita nge-lag. Tapi kadang nge-lag sih. Oh, Mas dia. Iya, kadang nge-lag ya. Aduh. Oke. Terima kasih kepada Munco dan Mbak Halimah atas kesempatan dan waktunya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih diberikan nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan untuk mengikuti agenda Legislative Day pada kali ini. Ya, perkenalkan saya Raden Muhammad Budi Hartono selaku moderator pada sharing session kali ini. Kita akan diskusi asik bareng ketua-ketua yang terdahulu nih. Ada Kamikdat, ada Karian, dan ada Bagas. Mungkin sebelum kita lanjut, mungkin dari operator bisa di-share screen nih CV-nya untuk memperkenalkan pembicara kita pada kali ini. Operator bisa share screen CV-nya dong. Ya, jadi pemateri kita pada kali ini ada Kamikdat, Ketua MTM UNJ tahun 2018. Kemudian ada Karian, itu beliau Ketua MTM tahun 2019. Dan yang ketiga itu ada Kak Bagas sebagai Ketua MTM tahun 2020. Di sini kita akan diskusi, sharing session terkait kondisi legislatif di UNJ itu seperti apa. Kenapa harus ada lembaga legislatif dan apa yang harus kita tingkatkan untuk meningkatkan eksistensi legislatif di UNJ. Sebelumnya operator udah bisa share screen CV-nya?
Ya, belum. Oke, mungkin ada sedikit kendala nih dari operatornya. Mungkin sapa-sapa dulu kali ya. Udah ada siapa aja di sini? Cek suara Kak Bagas. Ada Kak Bagas? Nah, Kak Bagas. Oh, ada di sini. Di hari sudah di oh, sudah ada. Ya, ini udah ditampilin ya sini-nya. Bentar. Yang dari Kamikdat. CV dari Kamikdat, informasi pribadi, tanggal lahir tanggal 30 Desember 1995, jenis kelamin laki-laki, status belum menikah, Islam, negara Indonesia. Kemudian alamat, nomor telepon, ada nomor teleponnya kalau ingin menghubungi 0812 99 67882. Emailnya mikdatalfarisi@gmail.com. Di sini riwayat pendidikannya terakhir beliau di FIP UNJ di program studi bimbingan konseling. Dan alhamdulillah sudah lulus ya tahun ini. Kemudian riwayat organisasinya di Lemlek BK, kemudian Ketua Umum Lembaga Legislatif Mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling, kemudian Ketua BPM-FIP, Komisi Mahasiswa Ilmu Pendidikan, kemudian Ketua MTM yang terakhir tahun 2018. Kemudian di sini ada pengalaman pekerjaan, kemudian ada prestasi juga, pelatihan dan kemampuannya. Mungkin itu secara singkat profil dari Kamikdat. Mungkin bisa lanjut nih ke CV selanjutnya. Ya, di sini ada CV dari Kak Bagas ya. Nama lengkap Bagas Diajarwanto, lahir di Jakarta 26 Juli tahun 1919. Di sini singkatnya traveling, olahraga, serta memotret kejadian-kejadian unik. Ini ada riwayat pendidikan di SD Majan 04 Lebak Banten, kemudian SMP 2 Solear, dan di S219 Jakarta. Dan angkanya di Al-Islam. Dan terakhir, sekarang sedang menempuh pendidikan di UNJ, pendidikan khusus sampai saat ini. Di sini beliau berpengalaman dalam organisasi OSIS, lembaga legislatif, kemudian ketua BPM-FIP, ketua MTM, dan aktif juga dalam forum lembaga legislatif mahasiswa seluruh Indonesia.
Ya, di sini ada kontak personnya, ada WA 0857 8212 4831. Ada Instagram dan email. Instagram Bagas Gas, kemudian emailnya bagasdiajarbantu@gmail.com. Ya, lanjut bisa ke CV pembicara yang ketiga. Ya, belum. Ya, selanjutnya ada dari Karian CV-nya. Sini nama lengkapnya beliau Rian Fahri Husaini. Lahir di Boyolali, tanggal 11 Desember tahun 1995. Jadi kami laki-laki, kemudian agama Islam, dan alamat lengkapnya Jalan Muara Bahari nomor 8A RT 20 RW 21, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Sini ada nomor teleponnya 087 1639 6425. Terus emailnya rianfahrihusaini@gmail.com. Selanjut riwayat pendidikannya ada SDS Ayah Bunda, kemudian SMP Negeri 42 Jakarta, SMK Negeri 1 Jakarta, dan yang terakhir Universitas Negeri Jakarta, Prodi Teknik Sipil. Jurusan Teknik Sipil, Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini ada riwayat organisasi di FSI Alburini, kemudian BPMFT, dan yang terakhir sebagai Ketua Umum di MTM UNJ. Di sini ada riwayat kepanitiaannya ya. Sebagai Korti PFT, Ketua PLMU, dan Bendahara PKKMB 2019. Itu profil singkat dari pembicara-pembicara kita pada sharing session kali ini. Mungkin saya sapa dulu ya. Ada dari Kak Bagas dulu ya. Cek suara. Ada nggak Kak Bagas? Halo Bud, ada nih Bud. Selamat malam ya Oke. teman-teman semua. Ya, Kak Bagas agak. Kemudian Keson Karian. Ya, masuk suara. Ya, masuk suara. Kemudian Kak Mikdad. Cek. Masuk nggak, Bud? Masuk. Ya, alhamdulillah. Udah pada masuk semua ya pembicara kita kali ini. Sebelumnya apa kabar nih dari Kak Bagas, Karian, sama Kak Mikdad? Alhamdulillah kabarnya baik nih. Lagi ya santai-santai aja lah ya. Bang Det kayaknya lagi segar-segar bugar aja. Baik, alhamdulillah. Ya. Suara saya kedengeran nggak? Kita takut ngelek-ngelek nih. Dengar. Kedengeran Bud? Denger ya? Ya. Alhamdulillah Ya, kedengeran. Saya izin off cam sebentar ya, karena ngelek-ngelek parah nih. Oke. Jadi pada sharing session kali ini kita santai-santai aja nih Kak. Berbagi pengalaman dari Kak Bagas, kemudian Kak Mikdad dan Karian nih. Terkait pengalaman-pengalaman
selama di legislatif, selama di MTM, gimana sih dinamikanya, kemudian apa yang bisa kita lakukan dan apa yang kita bisa kembangkan legislatif. Mungkin untuk awalnya sebagai pemantik pengen kemudian ke Bagas dan ke Mikdad, kenapa sih harus ada lembaga legislatif UNJ? Mungkin dari siapa dulu nih yang ingin menjawab? Bagas dulu, Bagas tuh. Udah ngantuk kayaknya Bagas. Ayo Bang Mikdad. Aduh, apa Bang Rian dulu apa? Senior dulu lah, 2018. Waduh. Oh iya benar. Saya menghormati senior. Silakan senior. Baik ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala muhammadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, nama ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan ya puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di masa yang sulit ini Allah masih berikan berjuta nikmat untuk kita semua. Salah satunya nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa berjumpa ya walaupun lewat Zoom. Padahal seru kalau misalkan nih offline nih gitu ya, di aula Latif ataupun aula-aula yang ada di UNJ. Tapi nggak apa-apa, semoga sama aja gitu walaupun ada yang berbeda. Salat serta salam semoga tercurah hantarkan kepada kedua sana kita, yaitu Rasulullah SAW, karena berkat beliaulah kita akhirnya bisa menikmati dunia yang terang benderang seperti sekarang ini ya. Nyambung ke pertanyaannya Budi ya. Apa tadi Bud? Ulang-ulang. Ya, kenapa harus ada lembaga legislatif di UNJ nih? Oh gitu ya, baik. Ini kalau ngomongin kenapa harus ada lembaga legislatif di UNJ, maka kita harus pahami dulu nih konsep trias politika yang ada di negara gitu ya, atau di nasional hari ini. Kenapa sih ada atau muncul nih trias politika di nasional atau di negara, di berbagai negara gitu. Awalnya adalah ini dari John Locke dan Montesquieu. Apa sih bacanya gimana? Kalau salah tolong benerin ya. Itu dua-duanya orang luar soalnya. Kalau orang Indonesia agak mudah penyebutannya. Dari John Locke, pertama John Locke dulu, karena Montesquieu itu mengambil teorinya dari John Locke. John Locke ya akhirnya memperkenalkan teori trias politika. Pada zamannya John Locke hidup, zaman kapan ya, udah lama lah, saya juga nggak hidup gitu ya, belum tahu juga gitu kehidupannya zaman dulu kayak gimana. Tapi pas zaman John Locke masih hidup, sekitar ya kayak kita lah, atau udah dewasa lebih dikit gitu ya, John Locke usianya. Di sana tuh masih sistemnya kerajaan. Ya kayak di Indonesia lah, yang kerajaan kan banyak ya. Tapi di masa John Locke juga masa kerajaan waktu itu. Dan raja pada saat itu nggak akur sama kaum bangsawan gitu. Bangsawan ini kan orang-orang yang punya harta ya, gitu. Dan menurut John Locke, para raja ini harusnya bisa menaungi nih gitu semua bangsawan yang punya harta. John Locke ini jeleknya John Locke ya. John Locke ini dia cuman respect sama bangsawan. Dia nggak respect sama rakyat-rakyat jelata atau kayak kita gitu, rakyat-rakyat kecil tuh dia nggak respect. Jadi trias politika tuh awalnya bukan karena ingin melindungi rakyat jelata gitu ya, bukan karena ingin melindungi masyarakat sipil, tapi lebih ke arah melindungi bangsawan yang punya harta. Karena para kerajaan ini, para raja ini semena-mena nih sama hartanya gitu. Jadi para bangsawan punya harta gitu ya, terus berhadapan sama raja, ya udah nggak bisa apa-apa di para bangsawan. Nah akhirnya muncullah teori ini. Untuk apa? Untuk akhirnya kekuasaan ini tuh nggak absolut ada di raja gitu. Jadi awalnya itu yang akhirnya dikembangkanlah sama Montesquieu gitu. Untuk akhirnya muncullah lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan juga yudikatif. Kalau Montesquieu ini agak lebih benar gitu. Karena akhirnya melindungi hak-hak lah yang harusnya dilindungi, supaya akhirnya ada check and balance di sini. Gitu. Jadi ketika ada yang berkuasa ya harusnya ada yang ngecek dan ngebalance nih gitu, biar akhirnya nggak semena-mena gitu.
Jadi awalnya hal itu. Nah, kalau terkait MTM UNJ boleh jadi karena itu, gitu ya, supaya akhirnya nih BEM UNJ ada yang check and balance nih, gitu, ada yang ngawasin nih, biar akhirnya nggak semena-mena. Supaya apa? Supaya hak masyarakat atau mahasiswa UNJ itu bisa terpenuhi, gitu, terkait info-info yang ada di UNJ berkaitan dengan birokrasi misalkan ya, ataupun terkait akademik yang hari ini mungkin website birokrat itu agak sulit ditembus gitu, ataupun bahasa birokrat hari ini agak rumit, maka BEM UNJ ini akhirnya coba memberikan sarana informasi untuk mahasiswa UNJ. Nah, itu coba kita atau dalam hal ini adalah MTM untuk akhirnya mengawasi itu, gitu. Jadi kenapa legislatif itu ada di UNJ karena itu, supaya akhirnya nggak ada yang overpower di organisasi pemerintahan yang ada di UNJ. Mungkin itu untuk awalan ya. Silakan mungkin Bagas atau Rian bisa menambahkan. Jadi nggak terlepas dari sistem trias politika. Ya, selanjutnya mungkin senior selanjutnya ada Bang Rian. Silakan Bang. Saya nih Bang, gimana nih Bang? Oke, intinya kenapa ada ini ya lembaga legislatif di kampus UNJ gitu ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan ya sejarahnya oleh Bang Mikdad dari mulai sampai teorinya gitu ya. Intinya kalau dari lembaga legislatif ini kenapa akhirnya ada ya, akhirnya agar lembaga ya atau pemerintahan yang ada di UNJ ini tidak akhirnya menjadi suatu hal yang hanya satu-satunya kekuasaan gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang di situ mereka melakukan hanya ada satu gitu ya, hanya ada satu, itu tentu mereka akan semena-mena gitu. Contohnya banyak ya, kalau misalnya kita lihat entah itu PLN dan lain sebagainya macamnya, kalau kita melihat negara sekarang itu biasanya kalau yang cuma satu, ya tentunya mereka akan lebih semena-mena, toh nggak ada pilihan yang lain gitu. Tapi kalau misalnya kita adaptasi konsep tersebut kepada hal ini yang ada di UNJ atau dalam Opmawa ini, ya kita bisa melihat agar adanya check and balance di dalamnya. Karena kalau tidak ada yang check and balance di dalamnya, tentu organisasi ini akan bertindak sesukanya. Kayak misalnya pada saat teman-teman kan di sini BEM UNJ ya, atau misalnya BEM-BEM yang lain yang ada di fakultas ataupun di prodi, tentunya kan di sini sebagai eksekutif ya, dan juga eksekutor atau pelaksana pelayanan terhadap mahasiswa. Jika akhirnya pelaksanaannya ini tidak bisa diawasi, atau misalnya kita ambil analoginya, jika misalnya kita melihat orang berbaris, orang yang di luar tentunya akan melihat ini nggak rapinya ada di mana. Nah, inilah perannya lembaga legislatif di situ. Nah, pada saat akhirnya lembaga eksekutif ini melakukan suatu pelayanan, legislatif dari luar ini melihat, oh yang kurang seperti ini, baiknya seperti ini, dan lain sebagainya macamnya. Nah, inilah akhirnya pentingnya adanya lembaga legislatif itu sendiri, kalau misalnya dianalogikan seperti itu. Itu mungkin gambaran singkatnya ya, kalau dari saya pribadi. Mungkin silahkan lanjut kepada junior gitu. Allah, oke siap. Terima kasih. Biasanya buat, sih yang terakhir Bang nih Rian. keren nih jawabannya, lebih menyeluruh gitu. Apa closing statement yang udah diambil semua ya tadi? Masih hangat Bang. Masih baru lengser Masih ya. hangat. Ya. Udah berapa bulan yang lalu Bang, lengser ya Bang. Oke. Tadi apa namanya Bang Mikdad tadi dan Bang Rian udah nyampein tuh ya terkait ya Bang Mikdad history dan Bang Rian memperjelas terkait tupoksi dan segala macamnya. Dan yang saya pahamin memang kurang lebih sama ya. Jadi emang teori John Locke dan tadi siapa tuh Bang? Lupa. John Locke sama Montesquieu. Nah, memang keduanya teorinya lebih kepada ini ya, pembuat peraturan atau pembuat perundang-undangan. Biar akhirnya tadi benar nggak ada full power gitu ya di dalam suatu pemerintahan atau di dalam suatu negara. Karena di teori John Locke dan Montesquieu tadi tuh pemerintahan itu terbagi menjadi 3 kan. Ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, di mana secara tupoksi memang berbeda ya. Kalau misalkan eksekutif lebih kepada eksekutor, ada pemerintahan, ada presiden, dan segala macamnya. Dan legislatif sebagai lembaga perundang-undangan, pengawasan, dan segala macamnya. Dan
apa namanya tadi, yudikatif sebagai penindak kesalahan-kesalahan yang terjadi oleh baik itu eksekutif, legislatif ataupun pihak-pihak ketiga gitu. Jadi memang benar ya yang disampaikan oleh dua narasumber tadi di awal gitu. Maksudnya kita harus paham dulu sih sebenarnya tupoksi kita itu apa gitu. Selain tadi ya pengawasan, kita kan ada 4 fungsi ya. Ada legislasi, aspirasi, budgeting dan pengawasan gitu. Jadi sebelum akhirnya kita mencemplungkan diri kita kepada lembaga legislatif, kita harus paham dulu nih, kita harus tahu dulu secara tupoksi deh, secara singkat gitu. Bahwasanya legislatif itu fungsinya untuk apa gitu. Dan bagi teman-teman yang mungkin dulunya ada pernah tergabung di MPK ya, mungkin sedikit tahu kali ya. Namun ketika masuk dalam dunia kampus ini the real gitu ya, miniatur negara gitu. Bagaimana akhirnya negara itu diminiaturkan sebagai lembaga organisasi yang ada di kampus gitu. Yang akhirnya terbagi menjadi 3 ya, sama kayak di kita. Kalau di kita cuma 2, kalau di negara ada 3. Nah, jadi teman-teman sebelum join ke legislatif harus tahu dulu nih, harus paham dulu terkait fungsinya. Sehingga ketika teman-teman join ke legislatif, teman-teman tahu fungsinya dan nggak salah gitu. Ketika teman-teman bertindak ini, ya nggak akan salah gitu. Ketika teman-teman bertindak itu nggak akan melenceng. Jadi pahami dulu 4 fungsi tadi, ada fungsi pengawasan, legislasi, aspirasi, dan budgeting. Sehingga teman-teman bisa dengan mudah untuk menjalankan amanah teman-teman di legislatif. Dan kenapa sih di UNJ itu harus ada legislatif? Ya kita sebagai penyeimbang gitu ya, penyeimbang kebijakan-kebijakan, penyeimbang setiap keputusan-keputusan yang ada gitu. Karena setiap keputusan Opmawa itu harus ada pertimbangan dari teman-teman legislatif gitu sebagai perwakilan dari masing-masing konstituen yang ada di daerah. Gitu. Jangan sampai ada kebijakan Opmawa yang akhirnya timbul dengan sendirinya tanpa ada kesepakatan antara teman-teman legislatif dan eksekutif kayak gitu. Karena adanya kita berdua, eksekutif dan legislatif, ya ini untuk akhirnya mensejahterakan masyarakat UNJ gitu. Adanya kita sebagai konstituen, adanya eksekutif sebagai si eksekutor gitu yang sebagai menjalankannya. Dan sampai kebijakan itu hanya diuntungkan atau hanya dibentuk oleh satu organisasi gitu. Jangan sampai hal itu terjadi. Dan ya adanya kita tadi sebagai penyeimbang dan sebagai pengawas atas kebijakan-kebijakan yang udah terjadi ataupun yang sudah diciptakan. Mungkin itu sih tadi udah disampaikan semua tuh, bingung jadi mau nyampein apa gitu kan. Oke, cukup mungkin buat Budi. Saya kembalikan lagi ke Budi. Mana ini Budi? Good. Ya, tes. Enggak. Oke, cek. Punten ya, abang-abang dan teman-teman semua. Ini dari Budi ada kendala gitu, dan izin ya untuk melanjutkan gitu diskusi kita kali ini. Nah, untuk selanjutnya ini karena tadi angkatan sebelumnya gitu ya, ini yang lebih dekat lah yang akhirnya menyampaikan terlebih dahulu. Nah, mungkin bisa sharing ya berkenaan dengan dinamika lembaga legislatif gitu ketika di zamannya kemarin. Mungkin enaknya dari Bagas nih. Baru kita ke silahkan Bang. Jadi tumbal ini nih. Siap. Oke, terima kasih. Ya, jadi di zaman saya kan di zaman-zamannya percobaan ya. Karena kenapa? Karena ketika saya menjabat, pandemi itu datang ke Indonesia gitu ya, dengan membawa kekhawatiran untuk Indonesia, dan akhirnya pertama kali kita melakukan setiap kegiatan itu secara daring. Dan akhirnya di tahun ini pun lanjut ya secara hybrid ya, yang akhirnya itu menjadi kendala lah buat teman-teman
legislatif gitu, baik itu di tingkat universitas, fakultas dan prodi gitu. Bahkan di negara pun juga sama gitu ya. Karena pertemuan-pertemuan yang akhirnya tidak tatap muka melainkan menjadi sistem meeting online gitu ya. Yang kita sebut sekarang ya biasanya kalau teman-teman ada Zoom, ada Gmeet dan segala macamnya lah kayak gitu. Nah, jadi di awal kepengurusan kita di MTM 2020 amatlah sulit gitu ya. Ini mana emang kita melakukan setiap kegiatan, apalagi di awal tuh. Di awal kita selalu daring. Di bulan Maret sampai Februari akhir gitu. Ketika udah ada kebijakan dari kampus, kampus di PSBB ya, di lockdown lah ibarat kata kayak gitu, kita nggak boleh ke kampus dan segala macam. Dan itu menjadi hal yang sulit buat kita gitu ya, karena pertama kita nggak ada feel-nya gitu ya kalau misalnya kita melakukan kegiatan secara online gitu, ketika melakukan kegiatan secara daring, karena kita nggak pernah nggak pernah diskusi secara langsung, nggak pernah tatap muka secara langsung, melainkan secara daring pun juga secara daring ada yang nggak on cam gitu. Ada yang akhirnya ketika kita meeting dipanggil lamanya nggak nyaut-nyaut gitu. Entah dia kecemplung ke laut atau mungkin dia jadi nelayan atau mungkin ya dia lagi mimpi gitu ya. Nah, ini yang menjadi kendala gitu. Karena seharusnya ketika emang kita sudah beramanah gitu ya di lembaga atau di organisasi, sejatinya kita menjadi orang yang profesional gitu kan ya, yang menjalankan amanah dengan baik. Namun tentunya masih ada beberapa kendala yang akhirnya mungkin gara-gara jaringan, mungkin gara-gara handphonenya tidak mendukung dan segala macam yang akhirnya nggak semuanya untuk aktif di setiap kegiatan online, dan itu menjadi kendala kita. Terus tapi alhamdulillah beberapa agenda kita terjalankan, bahkan hampir semua ya, walaupun ada beberapa 1, 2, 3, 4 ya 1, 2 lah ya, 1, 2 kegiatan kita, perencanaan kegiatan kita nggak terjalankan karena memang kondisinya tidak bisa dijalankan kalau misalnya secara daring, dan itulah yang jadi kendala kita. Terus pun juga itu dirasakan ya oleh teman-teman fakultas, oleh teman-teman prodi, bahkan ada yang curhat gitu, Bang, ini gimana nih kalau misalkan kegiatan RKB ya, RKB kita secara online gitu, karena akan sulit, karena akan peraturannya bla 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 bla, tatapnya bla 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 bla, sidangnya akan ribet dan segala macamnya. Karena saat itu untungnya ya MTM UNJ itu udah melakukan RKB secara offline gitu, karena memang waktu RKB itu kita pandemi itu belum datang gitu kan, pandemi belum datang, kita dengan asiknya melakukan secara offline gitu. Namun ketika pandemi datang ke Indonesia gitu ya, corona datang ke Indonesia dan beberapa fakultas belum melaksanakan RKB dan beberapa prodi juga belum melaksanakan RKB, dan mereka nanyain ke saya gitu, itu pun juga saya bingung gitu. Karena ya sejatinya ketika kita tercemplung dalam organisasi, kita harus punya pemikiran yang inovasi gitu ya, yang akhirnya pemikiran itu tuh nggak sama seperti pemikiran sebelumnya gitu, yang akhirnya ya ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Nah, namun waktu itu saya nggak bisa jawab karena memang kalau misalkan sidang secara online gitu kan, karena ada peraturannya ya, di mana kalau keluar Zoom harus angkat tangan, masuk sidang harus angkat tangan, keluar sidang harus angkat tangan gitu. Nah, kalau di Zoom gimana gitu, mau masuk angkat tangan, apa yang diangkat karena nggak kelihatan juga gitu kan. Kalau keluar oke, nggak apa-apa, raise hand juga bisa, ya silakan gitu kan buat MC. Namun kalau buat masuk, nah ini yang akhirnya saya bingung gitu. Dan ya saya meyakinkan buat teman-teman fakultas pada saat itu, ya udah silakan teman-teman coba nge-create sekreatif mungkin, namun teman-teman nggak melenceng dari kaidah persidangan pada umumnya gitu. Tetap teman-teman harus menggunakan kaidah persidangan, namun tidak semestinya harus seperti itu. Maksudnya fleksibel tapi tidak melanggar kaidah persidangan. Dan itu ya jadi kendala saya waktu awal kali pertama menjabat, kaget datang corona, terus dengan kondisi anak-anak yang beragam dan banyak kendalanya, sehingga ya di awal kita sempat pusing gitu ya untuk merancang kegiatan kita kayak gimana nih, program kita mau kayak gimana, jalanin pengawasan harus seperti apa, karena pengawasan waktu itu kan ya harus ada lengkap ya,
harus ada BAP, harus ada apa namanya PDH, ID card dan segala macam. Nah, kalau online gitu gimana gitu kan? Nah, bingung juga dan akhirnya ya udah silakan teman-teman pengawas ya coba akhirnya bikin MOU ya sama teman-teman komisi bikin MOU dengan teman-teman departemen bagaimana pengawasan yang seharusnya dilakukan dan akhirnya itu menjadi masukan buat komisi kayak gitu. Jadi ya sempat crash di awal dan alhamdulillah lambat laun kita sudah terbiasa dan ya mungkin efeknya atau perubahannya teman-teman legislatif yang saat ini merasakan gitu ya. Sehingga nggak kaget lagi ketika emang pandemi ini masih berada di Indonesia dan kegiatannya pun banyak perubahan-perubahan yang akhirnya dirubah menjadi daring dan segala macamnya. Mungkin sedikit kali ya untuk kondisi apa namanya legislatif pada tahun lalu yang dimana dibuka dengan pandemi yang akhirnya dilakukan kegiatan secara daring. Mungkin itu Dok, sedikit Dok. Nanti kita diskusi lagi lebih banyak. Terima kasih Bang Bagas. Ini ya, mungkin apa yang udah disampaikan oleh Bang Bagas adalah apa yang udah pernah kita rasakan gitu, atau yang mungkin akan kita rasakan ke depannya. Gitu. Tapi lagi-lagi karena kita masih berharap ya, semoga akhirnya pandemi cepat berlalu dan kita bisa lanjut lagi dalam keadaan offline gitu ya. Oleh karena itu kita perlu mendengar nih dari Ketua MTM terdahulu, akhirnya mendengar gimana sih kendala-kendala di kondisi offline ya, biar akhirnya kita juga udah siap gitu, nggak kaget lah. Khawatir udah ya hampir 2 tahun ya kita ngalamin pandemi, kita jadi lupa gitu kendala-kendala selama offline itu apa aja. Nah, untuk selanjutnya ke Bang Rian ya. Mungkin pertanyaan masih sama ya Bang ya. Berkenaan dengan dinamika ya gitu. Silakan Bang Rian. Oke, dinamika ya. Bismillah. Mungkin terkait dinamika yang dirasakan oleh MTM tahun 2019 ya oleh kami. Nah, di sini mungkin nggak terlalu sedrastis tahun 2020 ya, karena pergantiannya terlalu hebat ya dari offline kemudian menjadi online. Kami di sini mungkin kalau di awal-awal ada beberapa hal yang tentunya perlu diperhatikan. Yang tentunya terkait dengan fungsi dari legislatif itu sendiri. Kalau di awal-awal kami mencoba di bagian aspirasi ya lewat badan aspirasi kami yang pada saat itu menjabat Preti Nabila ya, di situ menyarankan untuk akhirnya diadaptasi adanya dialog terbuka. Karena seperti yang kita ketahui bahwa aspirasi itu tidak melulu harus melalui angket, tetapi bisa juga lewat wawancara ataupun dialog secara langsung. Nah, ini yang tentunya harus kita buka di awal-awal. Yang alhamdulillah ternyata masih dilanjutkan ya sampai akhir ini gitu. Terus kemudian selanjutnya di periode di bulan-bulan selanjutnya di sini kita coba untuk akhirnya membangun sebuah sinergi dari akhirnya tingkat universitas sampai tingkat prodi. Harapannya di sini harapannya lewat badan legislasi itu sendiri dan juga badan kaderisasi. Kenapa teman-teman? Karena seperti yang harus kita ketahui bersama ya, kita kan kalau dianggap sebagai perwakilan dari mahasiswa ya, tentunya kita sebagai perwakilan kita harus tahu apa yang kita wakilkan. Apa aspirasi dari orang-orang yang kita wakilkan itu sendiri. Dan tentunya sebagai orang yang diwakilkan, tentunya kita harus tahu apa aja aspirasinya dan juga kita harus dekat kepada orang-orang yang kita wakili aspirasinya itu tersebut. Nah, inilah yang akhirnya penting untuk akhirnya dilakukan kunjungan daerah lewat badan legislasi dan juga di situ lewat badan kaderisasi. Kenapa di sini akhirnya badan legislasi ikut turun? Karena pada saat itu banyak akhirnya dari periode sebelumnya itu PO-PO itu yang akhirnya direvisi gitu. Dan di sini perlu untuk akhirnya kita menyelaraskan antar PO-PO dan juga ADART. Nah, inilah yang akhirnya menjadi suatu bentuk proyek pada periode 2019 di badan legislasi, yaitu adalah revisi atau amandemen dari ADART Otmawa di UNJ itu sendiri gitu. Nah, inilah banyak akhirnya kita turun baik dari legislasi maupun kaderisasi, walaupun sampai akhir yang paling konsisten itu dari badan legislasi ya. Hingga akhirnya banyak PO-PO yang di situ kita sosialisasikan dari mulai akhirnya PO pengaderan untuk menunjang akhirnya pelatihan legislatif ya dari tingkat fakultas sampai hingga universitas.
Di situ kita harus menyadarkan ada beberapa peraturan yang memang belum akhirnya dijalankan, tapi sebisa mungkin peraturan-peraturan tersebut harus dijalankan. Seperti misalnya adanya tanda tangan dari lembaga legislatif atau adanya berkas-berkas yang harusnya diteruskan hingga akhirnya ke tingkat universitas di bagian kaderisasi. Nah, ini perlu untuk akhirnya kita hidupkan kembali peraturan-peraturan yang tentunya belum akhirnya terjamah oleh teman-teman atau dilupakan oleh teman-teman di tingkat fakultas dan prodi. Nah, ini juga penting untuk akhirnya kita dekat dengan konstituen kita yang di bawah. Dan karena kenapa? Kalau misalnya kita lihat ya, kalau misalnya kita lihat dari teman-teman daerah itu banyak akhirnya mereka berinteraksi dengan BEM. Karena tentunya ada beberapa BEM ya, ada beberapa BPM yang di situ akhirnya mengurusi beberapa BEM. Ya, contohnya saya di Fakultas Teknik, nah itu satu BPM di situ mengurusi belasan dari BEM itu sendiri. Satu di tingkat fakultas dan hampir 10 ya di tingkat prodi itu sendiri. Nah, ini pusing nanti kalau mereka akhirnya tidak didukung oleh tingkat universitas. Dan juga nanti seperti yang kita ketahui bersama bahwa kaderisasi kita berawal dari tingkat prodi maupun dari tingkat fakultas. Kalau kita akhirnya nggak dekat, bagaimana mereka ingin meneruskan ke majelis tinggi mahasiswa ini, teman-teman. Itu ya poin dari legislasi maupun dari kaderisasi itu tersebut. Kemudian selanjutnya, setelah akhirnya pengadaran ya, di masa-masa pertengahan, di sini kami akhirnya perlu untuk akhirnya menyadari juga bahwa terdapat peluang yang akhirnya perlu kita ambil, yaitu adalah peluang dari mahasiswa-mahasiswa baru itu tersebut. Karena mereka adalah bakal-bakal calon yang akhirnya akan mengisi dari anggota legislatif yang ada. Kami di sini akhirnya melakukan suatu pendekatan ya, entah itu lewat terutama kita branding tipe secara hebat ya. Di situ dari teman-teman Humas 2019 coba untuk akhirnya membranding bahwa di sini ada tipe loh yang akhirnya dapat menjaga teman-teman agar tenang mengikuti PKKMB. Gak ada tuh mos-mosan dan lain sebagainya macamnya atau perpeloncoan yang misalnya kita anggap ya dari lama gitu. Bahwa di sini kita menyadari bahwa menjalankan tugas sebaik-baiknya aja itu belum cukup teman-teman. Tetapi perlu akhirnya pengenalan lebih lanjut kepada generasi-generasi yang lebih baru. Diharapkan teman-teman dari mahasiswa baru tersebut mereka masuk di lembaga legislatif prodi, tertarik oleh MTM, mereka masuk lagi fakultas dan melanjutkan ke tingkat universitas gitu teman-teman. Jadi diharapkan apa yang di situ kita lakukan dapat menjadi sesuatu yang berkelanjutan. Gitu. Dan selanjutnya mungkin di bagian pengawasan ya, mungkin di tahun 2019 cukup hektik juga terkait dengan pemilihan rektor dan juga pemilihan presiden. Nah, ini tentunya kalau tadi kita menarik ke belakang ya di bagian pengawasan, kenapa sih akhirnya ada lembaga legislatif, pertanyaan di awal, ini penting teman-teman. Karena kalau misalnya nggak banyak kita awasi ya, atau misalnya nggak banyak kita pertanyakan, nah ini teman-teman dari BEM UNJ bisa jadi menjalankan agenda-agenda ya, misalnya propaganda dan lain sebagainya macamnya, baik untuk rektor maupun pilpres, itu bisa aja jalan seenak-enaknya, melakukan seinsidental-insidentalnya dan lain sebagainya macam. Inilah pentingnya dari kita untuk akhirnya saling berkomunikasi dengan lebih baik lagi. Dan mungkin yang terakhir ya, mungkin di bagian keuangan, ya tentunya kalau misalnya menilik ke belakang ya, ini akhirnya penting untuk kita di misioner itu mengikuti apa yang dicanangkan oleh kampus itu sendiri teman-teman. Karena keuangan dari kampus itu kan ditutup di bulan November ya, dan juga mungkin anggaran-anggaran yang sudah dianggarkan oleh kampus itu harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, inilah penting untuk akhirnya teman-teman, kenapa sih BEM UNJ dan MTM UNJ itu demisionernya lebih cepat? Karena harapannya penyerapannya lebih baik dan juga anggaran untuk tahun selanjutnya itu dapat baik teman-teman. Kalau misalnya kita berleha-leha ya, biasanya sampai di bulan Januari ataupun Februari, saya nggak menyebutnya leha-leha juga sebenarnya sih. Karena ada beberapa hambatan dari teman-teman yang disampaikan oleh legislatif fakultas dan juga prodi ya, yang di situ bilang, oh agenda-agenda dari BEM ataupun himanya ternyata masih ada di bulan Januari sampai Februari. Ini coba untuk akhirnya diperbaiki teman-teman.
Karena kenapa? Ya ini nanti akan berdampak juga bagi periode selanjutnya. Kita tentunya ingin untuk akhirnya meninggalkan kesan-kesan yang baik dan juga mewariskan yang baik-baik kepada periode selanjutnya gitu teman-teman. Mungkin itu untuk periode 2019, mungkin 2018 lebih seru mungkin dari Bang Mikdad. Oke, siap. Terima kasih sebelumnya Bang Rian. Tadi diingatkan ya berkenaan dengan permasalahan aspirasi kita dan juga untuk keadministrasian ke pihak rektorat gitu atau pihak dekanat. Oke, mungkin bisa disambung nih ya yang merasakan kondisinya offline juga gitu kepada Bang Mikdad, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih ya, Ridho Adi Saputro, selaku Ketua MTM 2021. Dinamika pada tahun 2018 lebih ke arah pemilihan rektor gitu. Jadi BEM dituntut untuk akhirnya mengawasi pemilihan rektor, MTM pun juga begitu. Kira-kira selama ini kan lembaga legislatif agak kurang melek ya terhadap isu-isu kampus maupun luar kampus. Maka di tahun 2018 kita coba tuh untuk akhirnya melek nih. Kita bisa apa nih dalam hal pemilihan rektor pada saat itu? Ya akhirnya kita ya BEM-nya aksi, ya kita yang akhirnya jaring aspirasi tuh ke mahasiswa umum. Makanya waktu itu kita akhirnya mempresentasikan lah hasil dari jaring aspirasi ke mahasiswa umum terkait pemilihan rektor. Apa sih harapan dari mahasiswa umum untuk pemilihan rektor ataupun rektor selanjutnya. Jadi itu yang menarik di 2018 dan akhirnya imbasnya ke keuangan. Keuangan seluruh organisasi yang ada di Gedung G itu bermasalah. Terkhusus juga MTM. Jadi kita di awal kan ada RKB ya, dan juga ada workshop aspirasi kalau nggak salah waktu itu. Nah, karena rektor ini belum ada di UNJ gitu ya, jadi ini keuangan dari Dikti itu seret tuh. Bahkan ini yang kocaknya lagi ya, maksudnya nggak masuk akal lah. Sekelas Dikti itu salah transfer ke UNJ. Ini penuturan dari WR3, staf WR3. Jadi katanya, kenapa hari ini keuangan atau organisasi yang ada di Gedung G itu belum bisa ngambil uangnya, belum bisa nge-reimburse gitu ya, untuk agenda-agendanya, karena dari Kemenristek Dikti itu salah transfer, bukan ke rekening UNJ. Nah ini kan nggak masuk logika ya. Nah itu yang akhirnya menjadi dinamika di awal-awal kepengurusan. Padahal di awal kepengurusan, saya tuh pengen memperbaiki terkait keuangan MTM, karena kan ya anak-anak MTM sekarang tahulah budget MTM selama satu periode berapa puluh juta, yang nggak sedikit ya nominalnya dibanding budget yang ada di BPM ataupun di legislatif prodi. Nah tahun sebelumnya kita tuh disindir gitu, untuk akhirnya ini MTM dikasih budget gede kok nggak habis gitu, ya udah dipangkas aja lah. Nah tahun saya dipangkas tuh kan, dari awalnya 80 juta jadi sekarang pas waktu itu 70 juta, nggak tahu sekarang berapa ya. Jadi dipangkas 10 juta karena nggak habis. Nah makanya di awal periode pengen tuh kita ngabisin duit 70 juta ini supaya apa? Supaya ketika tahun setelahnya itu nggak dipotong lagi. Nah tapi ketika kita udah punya semangat untuk ngabisin duit MTM yang ada di birokrat, ternyata keuangan dari birokrat malah kacau. Nah ini akhirnya menyulitkan juga nih. Padahal waktu itu saya udah gembar-gemborin tuh ya ke legislatif fakultas dan juga prodi. Kalau misalkan prodi dan fakultas butuh dana gitu untuk akhirnya melaksanakan agenda-agendanya, coba sampaikan aja ke MTM gitu. Nanti MTM yang akhirnya ngasih proposal ke birokrat atau rektorat pada hal ini, supaya tuh duit MTM tuh bisa keserap, habis lah gitu. Karena sayang banget kalau nggak diambil kan ya, balik lagi ke Kemenristek Dikti yang nggak tahu kita duitnya dipakai buat apa. Jadi mending kita habisin atau kita yang serap gitu kan. Ini dari mahasiswa ya untuk mahasiswa lagi gitu. Nah itu dinamika di awal tuh wah kacau. Dan juga akhirnya di tahun 2018 karena kita pengen melek isu gitu ya, legislatif pengen melek isu, karena dengan begitu mungkin salah satu cara kita untuk akhirnya bisa menaikkan eksistensi kita sebagai lembaga legislatif yaitu melek isu. Dan akhirnya DIFA pada tahun 2018 kita berbarengan sama BEM UNJ. Yang tadinya atau awalnya BEM UNJ sendiri melaksanakan DIFA, dialog sivitas akademika pihak rektorat gitu ya, dari
rektor sampai WR4 di tahun 2018 kita barengan gitu. MTM yang akhirnya lagi-lagi tuh mencari aspirasi dari mahasiswa, apa aja sih permasalahan yang ada di UNJ gitu, disampaikan lewat jaring aspirasi yang dilaksanakan oleh MTM. Maka di DIVA itu kita menyampaikan juga supaya akhirnya mahasiswa tuh merasakan adanya lembaga legislatif nih di kampus, fungsinya apa sih sebagai wakil mahasiswa gitu kan, kalau resah tuh harusnya kemana, biar akhirnya mereka paham. Ya, akhirnya kita coba ambil andil lah di DIVA kala itu. Jadi itu untuk awal sampai pertengahan tuh seperti itu dinamikanya. Ya biasalah akhir-akhir karena kita di universitas ya, terus juga anggotanya banyak yang double-double, ada yang juga di BPM, atau bahkan ada juga yang di LMP, BLMP, atau HIMA, dan HIMA apa sih kalau di MP tuh DPM ya. Nah itu yang akhirnya menyulitkan untuk apa ya bahasanya, mengeluarkan potensi terbaiknya lah gitu. Jadi akhirnya mereka nggak mengeluarkan potensi terbaiknya tuh di MTM karena udah sibuk di prodinya, udah sibuk di fakultasnya, ataupun udah sibuk di luar gitu, kerja dan sebagainya. Nah itu dinamika yang terjadi sih di legislatif selama ini mungkin ya. Itu aja mungkin tambahan dari 2018. Oke, siap. Terima kasih nih Bang Mikdad. Ini kalau di zamannya Bang Mikdad berarti permasalahan atau tantangannya ya. Ini biar anggota legislatif ini bisa melek isu gitu ya. Karena lagi-lagi ini bukan akhirnya peran dari teman-teman BEM aja gitu, tapi kita juga memiliki peran gitu ya. Boleh jadi kita bukan akhirnya bagian yang turun aksi gitu. Walaupun juga nggak ada yang melarang gitu ya untuk akhirnya teman-teman legislatif itu untuk aksi. Tapi kita juga punya jalurnya sendiri untuk akhirnya mengawal kebijakan gitu. Tadi dengan contohnya kita mengadakan DIVA, kita coba jaring aspirasi permasalahan kayak gitu. Dan mungkin ini juga hal yang tepat gitu ya, yang perlu kita lakukan nanti ke depannya berkenaan dengan mengawal isu kuliah luring kayak gitu. Nah ini sedikit gambaran ya untuk pemantik kita lah berkenaan dengan dinamika-dinamika sebelumnya kayak gitu. Nah mungkin dari teman-teman nih peserta ada yang mau bertanya gitu ya, mumpung ada 3 generasi ketua MTM terdahulu gitu. Terdahulu ya sebelumnya nih. Kalau terdahulu kayaknya lama banget. Silahkan ya teman-teman. Dok, tambahan lagi nih Dok, sedikit Dok, di zaman gua Dok. Boleh, sembari nunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain ya. Oh, udah ada yang resen? Udah. Iya, tambahan. Tadi kita lagi satu lagi. Ya. Oh, boleh. Jadi ini ngomongnya gue lu aja ya kali ya, biar asik gitu ya. Jadi gini, di zaman oke, delay kayaknya Rido. Oke, di zaman gue tuh kan kita ya di awal pandemi itu ya banyak kesulitan yang akhirnya dialamin oleh mahasiswa ya, pun begitu juga sama halnya para anggota-anggota organisasi ya, baik itu legislatif, baik itu BEM ataupun organisasi-organisasi lain lah kayak gitu yang akhirnya mereka terdampak gitu ya, dari pandemi COVID ini gitu, baik itu secara finansial, baik itu secara fasilitas dan segala macamnya. Dan akhirnya waktu di zaman gua pribadi ya kita coba akhirnya memaksimalkan aspirasi itu di awal tuh, untuk akhirnya kita menyerap aspirasi, untuk menyerap keresahan dari mahasiswa atas kebijakan PSBB waktu itu ya, di mana pembelajaran itu secara daring. Dan alhamdulillah waktu itu kita kolaborasi sama BEM yang dimana waktu itu kalau nggak salah kuliah bareng rektor, nama kegiatannya ya kuliah bareng rektor. Tapi sebelum itu juga kita coba mau audiensi ya, sebelum akhirnya ada kuliah bareng rektor itu kita ada audiensi yang dimana balik lagi gini, kita kolaborasi lagi sama BEM gitu. BEM yang jadi penyambung antara birokrasi dengan kita, dan kita sebagai perwakilan dari konstituen kita yang akhirnya kita menyerap aspirasi dari mahasiswa waktu itu tuh. Jadi di awal kita coba memaksimalkan aspirasi itu yang dikepalai sama Dona Diah ya, anak prodi pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan ya, dan prodi bimbingan konseling. Jadi
teman-teman aspirasi itu dan kawan-kawan dia coba akhirnya menampung aspirasi itu terkait kebijakan dari kuliah secara daring, karena ya teman-teman merasakan lah ya waktu di awal itu kuliah secara daring itu kan memang banyak kendalanya ya, baik itu secara tugas yang menumpuk, terus kuliah yang nggak efektif secara daring, yang akhirnya dosen-dosen kolot ya, tanda kutip kolot, mereka lebih menitik beratkan ya udah kasih tugas saja gitu, dan akhirnya mahasiswa pun dibebani dengan tugas yang banyak dan dibebani juga dengan dampak dari ekonomi gitu, yang akhirnya mereka nggak bisa beli kuota, yang akhirnya mereka tidak bisa melakukan kuliah secara daring dan sebagainya lah. Dan akhirnya kita berinisiatif tuh di awal, coba akhirnya kita diskusi tuh saya dan kawan-kawan legislatif, gimana kalau misalkan kita coba buka aspirasi ya, atau kita nampung aspirasi atas keresahan ini gitu. Dan akhirnya kita dapetin tuh di awal itu sampai berapa tuh? 800. Pokoknya di bawah 1.000 lah ya. Di bawah 1.000 partisipan yang ngisi dari angket itu sendiri gitu. Di bawah 1.000 apa? Di atas 1.000 ya. Lupa, sorry. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Di awal tuh kita coba buka aspirasi terkait kuliah secara PJJ gitu ya, kuliah secara daring, dan akhirnya dapat aspirasi sebanyak itu. Dan akhirnya kita tindak lanjut tuh ke pihak birokrat WD1 ya, Mas? Ya. Kita tindak lanjut ke WD1 ya, yang akhirnya mengatur terkait akademik, dan kita tanyain tuh, kita rekam ya kan, kita ada notulanya, dan ketika kita rekam itu sempat diintimidasi gitu ya, bahwasanya teman-teman kalau datang ke sini nggak boleh ngerekam, teman-teman kalau datang ke sini nggak boleh moto, nggak boleh dokumentasi dan segala macamnya, karena mereka takut ketika kebijakan yang udah dia omongin itu nggak tepat, maka nanti ketika kita tagih mereka takut gitu. Dan akhirnya kita secara ngumpet-ngumpet gitu ya waktu itu kita ngerekam, dan bener gitu kejadiannya, ternyata apa yang dia ucapkan itu nggak semuanya benar, bahkan opini bahwasanya wisuda 4 kali di tahun 2020 itu nggak terlaksana gitu. Bahkan beberapa timeline yang mereka ucapkan itu juga nggak terlaksana, dan akhirnya sempat crash tuh kita dengan birokrat, dan akhirnya kita coba adakan kuliah secara daring. Kita buka lagi tuh aspirasi yang kedua gitu ya, keresahan dari mahasiswa, dan alhamdulillah saat itu kita dapat ngejaring sebanyak 2.400 apa 2.200 ya. Ya sebanyak itu, sebanyak 2.000 partisipan yang ngisi angket yang dimana angket terkait pandemi gitu, atau angket terkait PJJ. Akhirnya kita adain buka angket tersebut, dan kita kolaborasi dengan BEM, teman-teman BEM, yang akhirnya BEM itu ngadain agenda kuliah secara daring bersama rektor kalau nggak salah. Dan akhirnya sempat dikomentarin juga kan sama wakil rektor tuh ya, siapa ya lupa. Dia bilang gini, ini mah namanya bukan kuliah bersama rektor gitu, tapi ini mah namanya mencari kesalahan gitu, kata mereka gitu ya. Dan akhirnya ya tetap kita jalanin, karena kan kita mewakili dari keresahan dari mahasiswa itu sendiri kan. Dan akhirnya kita tersampaikan lah, dan akhirnya di awal pandemi itu alhamdulillah banyak tuh sumbangan-sumbangan dari birokrat, banyak bantuan-bantuan dari birokrat, baik itu secara kuota, baik itu secara pangan, dan bantuan juga buat teman-teman kos-kosan gitu yang ada di daerah Rawamangun. Nah, jadi intinya adalah ketika pandemi ini kita nggak selalu menjadi pengawas yang tanda kutip kaku gitu ya. Kita juga coba berkolaborasi dengan BEM untuk akhirnya kita menciptakan siklus di UNJ itu, siklus yang memang bisa mensejahterakan mahasiswa gitu. Karena adanya kita ya BEM dan MTM itu, ya kita ya coba mewadahi bakat, kita coba mewadahi keresahan, dan kita coba menyalurkan tuh keresahan-keresahan mereka terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh birokrat gitu. Jadi nggak melulu kita monoton, nggak melulu kita kaku, tapi kita coba akhirnya berbaur untuk menciptakan UNJ yang lebih baik. Itu di zaman saya waktu di awal kepengurusan saat pandemi PJJ gitu. Jadi mungkin masukan buat teman-teman yang mungkin nanti ada kuliah secara hybrid ya mungkin teman-teman bisa bisa bawa data nih ketika memang
hal itu diterapkan di UNJ gitu, sehingga kebijakan-kebijakan yang dilakukan atau diterapkan oleh birokrat itu nggak lagi malah merugikan mahasiswa gitu, tapi ya kalau bisa mensejahterakan mahasiswa gitu, nggak lagi di mana mahasiswa nggak kesulitan untuk mendapatkan kuota, nggak lagi kesulitan untuk mendapatkan jaringan yang baik, ataupun kesulitan untuk mendapatkan pangan yang sehat gitu ya. Karena kan adanya birokrat tadi kan, ketika memang kuliah secara daring, ya kita mau nggak mau birokrat harus mewadahi apa kebutuhan kita gitu, nggak lagi ya mereka ya udah lu lepas aja gitu kuliah secara daring, kuota ya lu aja yang ngurus gitu, ataupun hal-hal lainnya ya. Jadi birokrat nggak ngelepas gitu aja ketika emang mereka menerapkan kebijakan yang dimana kebijakan itu menyentuh kepada mahasiswa. Mungkin itu, Dok. Lanjut ke yang raise hand tadi. Oke, siap. Terima kasih ya Bang, untuk Bang Bagas atas tambahannya gitu. Mungkin ini adalah hal yang bisa kita lakukan juga ya di mendatang gitu. Tapi mungkin topiknya beda ya. Ketika akhirnya kemarin persiapan kuliah daring, kita gantian nih persiapan kuliah luring kayak gitu. Nah, kita lanjut nih untuk berdiskusi ya. Kebetulan sudah ada yang raise hand. Ini mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya kembali ya, ingin bertanya juga, ini boleh raise hand dulu gitu. Nah, ini untuk saudara Andika Ramadan, dipersilahkan ya untuk on mic. Tapi sebelumnya bisa memperkenalkan dulu nama sama asal lembaganya dari mana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Ramadan dari DPM Prodi PPKN. Saya ingin bertanya nih kepada abang-abang semuanya nih yang udah berpengalaman. Bagaimana caranya nih abang-abang sekalian ini menangani masalah inkonsistensi dalam lembaga legislatif, baik itu dalam menjalankan tugas maupun dalam membuat kebijakan gitu, Bang. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih untuk Andika ya. Nah, ini ada pertanyaan juga nih. Mungkin sekalian ya, dari Andi Maulana, Ketua BPM FIS. Silahkan Andi. Ya, makasih Bang Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi dari fraksi Fakultas Ilmu Sosial. Ingin menyampaikan beberapa hal. Mungkin bukan pertanyaan kali ya. Mungkin lebih ke meminta pendapat dari abang-abang MTM semua dan juga kakak-kakak MTM mengenai keresahan saya gitu. Pertama, keresahan saya yang pertama adalah terkait pola rekrutmen legislatif gitu. Di mana saya melihat kecenderungan pola rekrutmen legislatif ini cenderung lebih mayoritas kepada utusan daerah gitu. Kenapa saya sangat resah dengan adanya jalur utusan daerah ini? Karena kita ini mewakili seluruh mahasiswa yang ada di fakultas atau prodi kita, atau mewakili daerah kita aja gitu. Kalau kita ngomongin BPM fakultas, kita ini mewakili seluruh mahasiswa fakultas atau mahasiswa daerah aja gitu. Jadi kenapa saya resah dengan adanya jalur utusan daerah ini gitu. Nah, dan ini juga yang menurut saya berimplikasi kepada kurang dikenalnya lembaga legislatif gitu. Karena ya udah kita cukup dikenalnya sama yang ngasih kita KRS sama KTM aja saat pendaftaran administratif gitu. Nah, mungkin itu keresahan saya sih. Mungkin saya minta pendapat dari abang-abang dan juga kakak-kakak MTM mungkin terkait keresahan saya ini, terkait pola rekrutmen legislatif, dan juga mungkin saya juga sangat resah ke kaderisasi di legislatif itu sendiri ya. Kita punya peraturan Okmawa tentang pemilihan legislatif, tapi yang saya lihat justru kecenderungannya lebih memilih jalur utusan daerah gitu. Ini keresahan saya aja sih mungkin. Jadi mungkin saya mau minta pendapat atau pandangannya aja gitu. Makasih Bang Rido. Oke, siap. Terima kasih dari Andi ya. Oke, ini ada satu penanya lagi untuk panitia. Boleh ya izin ya? Untuk kalian ditampung nih. Dan mungkin nanti bisa jawabnya bergantian ya. Silahkan
Dari sisi Liana ya, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, Kak. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas. Iya, jelas. Halo. Makasih sebelumnya, Kak, atas kesempatan yang coba bertanya. Jadi, saya beda jauh sama Bang Andi sih. Saya Siana Rahma dari BMP Ikom. Pertanyaan saya nggak beda jauh sama Bang Andi dari FIS. Sebenarnya saya merasakan pola kaderisasi juga. Kenapa ada peraturan Ormawa yang haruskan satu prodi menginginkan 4 fraksi jika ingin membuka fraksi di fakultas ataupun di MTM. Nah, bagi prodi kami yang masih baru, itu sebenarnya jadi kesulitan juga karena kan kita belum mengenal bagaimana sistem pemerintahan di UNIF sendiri ya, karena belum terlalu kenal gitu. Jadi yang mau daftar itu cuma 2 orang, tapi itu ditolak. Nah, itu gimana ya Bang? Kalau bisa, mungkin solusinya gimana? Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih ya. Ini tadi pertama pertanyaan dari Andika ya, berkenaan dengan inkonsistensi kayak gitu. Nah, mungkin dari Bang Bagas kali ini ya. Silakan Bang Bagas. Ingin menanggapi ya berkenaan dengan yang namanya itu apa tadi itu bahasanya sekarang sih? Inkonsistensi ya. Nah, itulah. Tadi siapa yang di awal namanya? Lupa. Andika. Andika, mau nanya dong. Terkait pertanyaan tadi, coba bisa diulang nggak? Dan kesimpulannya pertanyaan dari itu apa gitu? Kesimpulannya itu bagaimana cara abang-abang semua nih pada zamannya masing-masing nih mengelola inkonsistensi yang terjadi gitu di dalam lembaga legislatif yang abang-abang pimpin ini gitu. Misalnya nih hari ini kita udah jadwal nih mau turun ke daerah, tuh misalnya tiba-tiba ganti mundur lagi gitu, paham nggak maksud saya? Jadi nggak ada sesuatu yang gitu untuk melaksanakan itu. Gitu. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih buat Andika. Andika ya namanya ya. Iya, Andika ya. Oke, pun kejadian yang Andika sampaikan juga terjadi ya di di kepengurusan saya ya. Memang kondisinya ketika kita menetapkan ya atau mencoba membuat kebijakan yang akhirnya kebijakan itu saklek ya dengan kayak gitu, dan ternyata di lapangan tuh nggak bisa untuk melakukan hal itu. Kayak contoh kita RKB kan waktu itu di zaman saya RKB kan waktu di awal itu kita waktu pandemi itu belum masuk ke Indonesia gitu ya, atau corona itu belum masuk ke Indonesia, dan akhirnya emang kebijakan yang kita terapkan pun kebijakan yang memang offline gitu, yang akhirnya harus teman-teman BEM ataupun harus teman-teman MTM lakukan, baik itu pelaksanaan program kerja ataupun pengawasan yang harus kita lakukan gitu, itu secara offline. Nah, berjalannya waktu gitu ya, dan corona pun datang gitu ke Indonesia gitu ya, masuk ke Indonesia, ke negeri kita, dan akhirnya kebijakan-kebijakan yang kita terapkan di awal pun ini nggak bisa semuanya untuk akhirnya kita laksanakan di saat corona datang gitu kan. Dan kita memang pada saat itu ya bingung gitu ya, tanda kutip, kita mau ngapain gitu di kegiatan secara online gitu, apa yang mau kita perbuat gitu. Terlagi juga waktu itu sempat kondisinya adalah gangguan jaringan ya, dan kuota yang tidak memadai gitu, yang akhirnya teman-teman mahasiswa lainnya alami gitu, baik itu kuota yang tidak cukup atau kondisi jaringan yang tidak stabil pada saat itu. Dan akhirnya kita berpikir ketika memang mereka nggak bisa datang ke kampus, dan ketika memang kebijakannya ya harus kegiatan itu dilaksanakan secara online, ya mau nggak mau kita coba akhirnya ada MOU gitu, MOU dengan teman-teman BEM gitu. Baiknya
ini kita melakukan kegiatan seperti apa dan kesepakatannya seperti apa, kebijakannya seperti apa gitu. Dan memang kita nggak bisa untuk akhirnya melakukan kegiatan yang saklek dengan peraturan yang udah kita sepakati di awal gitu. Dan ini sama halnya dengan yang tadi gitu. Ketika memang kondisinya kita ngaret gitu, kita nggak sesuai dengan jadwal, ya memang itu adalah suatu hal yang kurang baik ya. Namun ketika memang itu tidak bisa dilakukan, untuk apa kita paksa untuk akhirnya kita melakukan hal tersebut gitu. Ya mungkin kejadian di tahun saya waktu itu ada beberapa kegiatan yang akhirnya ditunda, kalau nggak salah hearing atau apa ya. Kalau nggak salah hearing waktu itu ya. Sorry gue lupa ingat gitu ya. Kalau nggak salah hearing. Jadi memang kita udah nyusun jadwal tuh. Kita udah ngasih tahu ke fakultas A, fakultas B, bahwasanya kita akan hearing ke mereka di tanggal sekian. Namun pada kenyataannya ternyata di tanggal sekian kita tidak bisa melakukannya gitu. Dan memang itu adalah kesalahan kita dan akhirnya kita reschedule waktu tersebut untuk akhirnya ya kita coba rubah waktu untuk akhirnya tetap hearing itu bisa dilakukan, namun waktunya tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Memang sulit ya untuk akhirnya kita tetap konsisten untuk menetapkan ketetapan yang saklek dengan hal itu dan pelaksanaannya harus sesuai dengan itu. Itu menurut saya pribadi memang agak sulit. Namun itu bisa kita lakukan ketika memang kita sudah siap gitu ya untuk melakukannya dan kita sudah ibaratnya kayak udah paham medan untuk ternyata sebelum akhirnya kita melakukan hal ini, kita analisis dulu nih keburukan dan kebaikan yang akan kita lakukan di hari itu gitu, ataupun di peraturan tersebut. Ketika memang peraturan tersebut ada kesalahan, maka kita nanti bisa masuk ke dalam plan-plan kita yang selanjutnya kayak gitu. Pun juga emang sulit ya di teman-teman legislatif, terutama ketika kita netepin waktu yang misalkan hari Kamis kita akan hearing, namun ternyata di hari Kamis tersebut si fakultas tersebut nggak bisa, atau di dalam internal kitanya sendiri yang tidak bisa, mau nggak mau kita harus nyari solusi lain untuk akhirnya kebijakan itu atau kegiatan itu tetap berjalan. Mungkin seperti itu. Siapa Andika? Oke, Oke, siap. Bang, terima kasih. Sama-sama. Oke, mungkin untuk Bang Rian mau menanggapi juga Bang untuk berkenan dengan pertanyaan dari Andika gitu ya. Tes. Boleh Bang, singkat. Oke, sebenarnya meringkas dari Bagas ya, intinya pun sebenarnya sama terkait inkonsistensi ya dari lembaga legislatif itu sendiri. Kalau melihat inkonsistensi dari lembaga legislatif sendiri, terutama di tingkat universitas ya, yang nanti mungkin akan nyambung ke pertanyaan selanjutnya yang terkait dengan kaderisasi, dan juga mungkin sempat dibahas juga oleh Bang Mikdad tadi terkait dengan kaderisasi terutama di bidang legislatif, yang di situ ternyata banyak orang-orang yang akhirnya double amanah, baik di universitas ataupun mungkin di fakultas ataupun di prodi, dan juga mungkin ada hal-hal lain ya yang berkaitan dengan sumber daya yang mungkin di situ akan berpengaruh terhadap konsistensi dari lembaga legislatif ini sendiri. Nah, mungkin untuk mengatasinya ya, terutama untuk inkonsistensi ini, ya tentunya seperti yang tadi Bagas sudah bilang, ini kita memerlukan plan, tentunya plan cadangan. Setelah kita mempersiapkan plan utama, di situ kita mempersiapkan plan cadangan. Terus kemudian juga di situ kita melakukan komunikasi yang baik. Tanpa komunikasi yang baik, tentunya di sini tidak akan terjalin sesuatu yang baik di dalamnya. Terus kemudian di dalamnya tentunya kita harus menyadari bahwa inkonsistensi ini tidak selalu pengaruh dari internal legislatif itu sendiri, tetapi juga dari lawan yang di situ yang kita ajak untuk akhirnya melakukan suatu hubungan di dalamnya. Bisa jadi saat kita sudah maksimal, tapi pihak yang kita ajukan untuk akhirnya berhubungan di situ tidak bisa untuk akhirnya menyambut kita gitu. Kayak misalnya contohnya pada saat ini ya, sosialisasi PO atau pada saat itu ketuanya Feni Kusumadewi dari FIS. Nah, itu kita banyak untuk akhirnya dinamika di dalamnya. Karena kenapa? Pada saat kita akhirnya sudah siap, tetapi ternyata di lapangan, baik di fakultas ataupun di prodi yang di situ kita ingin hearing dan juga melakukan sosialisasi PO, di situ ternyata tidak siap. Banyak yang akhirnya kurang dalam kehadiran,
ataupun mungkin ada beberapa hal yang belum siap dan lain sebagaimana macamnya. Di situ tentunya kita tidak bisa memungkiri hal tersebut. Nah, di sini kita penting untuk akhirnya melihat inti dari suatu kegiatan itu apa. Diharapkan kita mengetahui hal tersebut, di situ kita tahu tujuan kita dan juga kita bisa memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan untuk akhirnya goal dari tujuan aktivitas yang kita lakukan tersebut. Tentunya dengan memaksimalkan persiapan ya, yaitu tadi plan utama dan juga plan cadangan, karena pada saat itu kita tidak memungkiri bahwa kita hadir hearing dan juga sosialisasi itu kedua fakultas atau beberapa fakultas itu dalam satu waktu. Nah, di situ kita membagi PJ itu. Ketua legislasinya di fakultas A, ada juga dari legislasi di staf legislasi di fakultas B dan lain sebagaimana macamnya. Di situ tentunya kita terus berkomunikasi dengan lawan yang kita ajak untuk akhirnya melakukan suatu hubungan tersebut. Gitu. Itu mungkin kalau dari saya ya, mungkin dari Bang Mikdad mungkin. Oke, siap. Silakan untuk Bang Mikdad ya, jika ingin menambahkan. Baik. Pertama saya pengen memberikan pemahaman ya terkait inkonsistensi itu. Kita harus memandang inkonsistensi itu sebagai koreksi sih. Maksudnya adalah koreksi diri kita sebagai pemimpin hari ini, sebagai teman-temannya yang satu organisasi di dalamnya udah maksimal belum untuk akhirnya membuat organisasi ini tuh tempat yang paling nyaman, aman, dan juga membahagiakan lah buat seluruh anggota yang ada. Makanya kita harus berani untuk akhirnya ketika ada orang yang inkonsistensi di organisasi kita hari ini, itu sebagai koreksi diri kita nih gitu. Apakah ada yang salah dari diri kita atau dari kebijakan-kebijakan yang kita buat ataupun yang lain-lainnya. Jadi jangan terlalu pertama kali ya, kita tuh harus menyalahkan diri kita dulu. Ini ada apa nih? Kenapa nih si orang ini bisa inkonsistensi di lembaga ini gitu, di lembaga legislatif? Apakah karena gue terlalu bawel misalkan, atau apakah gue terlalu memaksa orangnya dan sebagainya. Nah, itu kita harus koreksi dulu. Baru setelah itu yang tadi kata Rian, coba kita komunikasikan gitu. Kita coba tanya, diskusi lah ya perihal inkonsistensi ini dari si orang tersebut. Kenapa beliau kayak gitu? Apa ada sangkut pautnya sama internal legislatifnya atau memang dari eksternal dari kata Rian. Jadi kita coba memandang inkonsistensi itu sebagai koreksi dulu ya, supaya supaya kita tuh nggak kesel duluan gitu sama orang yang lagi inkonsistensi di lembaga legislatif. Karena inkonsistensi ini adalah keniscayaan gitu, nggak mungkin nih semua lembaga atau bahkan di dunia kerja pun pasti ada yang inkonsistensi. Itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi jangan sampai kita lawan secara secara ya udah tanpa adanya analisis dulu gitu, kenapa dia inkonsistensi, jangan sampai begitu. Jadi mungkin itu tambahannya sih dari Bagas dan juga Rian. Kalau caranya ya di 2018 yaitu saya coba membuat suasana MTM tuh ya kayak rumah gitu. Rumah gimana sih ya, WiFi coba kita pasang waktu itu kan, dari kita beli di Kopma tuh apa sih, WiFi ID kalau nggak salah namanya. Nah itu terus juga di komputer MTM coba kita jadiin hotspot buat semuanya, karena kan kendalanya kadang di gedung G atau di MTM di sekretnya itu nggak ada sinyal tuh kadang gitu di beberapa provider. Makanya coba kita pasang WiFi. Terus kipas angin coba kita beli waktu itu karena kipas rusak tuh, kita coba beli. Dan juga mungkin gaya komunikasi kita jelek gitu, ya udah coba kita perbaiki, jangan terlalu serius. Coba kita kalau dalam rapat, dalam dalam agenda MTM lah misalkan, yaitu kita nggak usah terlalu serius. Nah itu hal itu kita dapat dari mana? Dari analisis tadi gitu, perihal inkonsistensi ini sebagai koreksi diri kita. Boleh jadi karena kesalahan kita, tapi kalau karena faktor eksternal itu beda lagi. Mending kita tadi kata Rian ya benar, kita coba plan B-nya kayak gimana nih baiknya, supaya akhirnya nih lembaga ini bisa terus lanjut gitu, walaupun ada anggotanya yang inkonsistensi.
Jadi lebih banyak plan kalau misalkan akhirnya karena faktor eksternal, tapi kalau karena faktor internal yang tadi kita coba koreksi diri kita sih. Mungkin itu Rido. Oke, siap. Terima kasih untuk pengupdate ya. Jadi intinya jawaban dari inkonsistensi ini kita harus cari tahu dulu gitu. Apa sih yang menyebabkan hal itu gitu, biar akhirnya kita bisa memberikan solusi yang tepat gitu ya. Dan sampai akhirnya antara penyebab dan solusi kita nggak berimbang gitu. Akhirnya hasilnya kurang efektif. Oke, ini berhubung tadi masih ada 2 pertanyaan ya, yang mungkin bisa digabung jadi satu, dan mengingat waktu yang terbatas juga ya, mungkin boleh nih nanti perwakilan ya dari ketiga pemateri kita, atau ketika punya jawaban singkat juga dipersilahkan gitu ya. Ini berkenaan dengan kenapa sih akhirnya lebih terfokus kepada utusan daerah gitu ya, dan kenapa akhirnya orang-orang tuh lebih banyak ikutnya ke utusan daerah. Dan kedua, tadi untuk prodi yang akhirnya baru ada lembaga legislatifnya ya, ini baru ada peminatnya tapi terhalang oleh persyaratan. Nah ini tanggapannya gimana sih? Gitu, silakan nih untuk abang-abang yang mau menanggapi. Baik, saya dulu ya, Dok. Nanti biar Oke, baik. Rian dan Bagas yang menambahkan. Kaderisasi di sini kan proses ya, cara juga terus juga mendidik atau membentuk seorang menjadi kader, gitu ya. Nah, maka kenapa hari ini kaderisasi di legislatif itu kurang baik gitu atau kurang diminati? Lagi-lagi, ini mohon maaf ya, saya itu memang lebih ke arah nyalahin diri sendiri dulu sih. Kenapa sih bisa begini? Kenapa sih bisa begitu? Apa salah gue gitu ya? Apa yang belum gue lakuin sih? Atau apa yang belum gue maksimalin sih sampai akhirnya bisa nih terjadi hal ini? Gitu. Makanya kalau tadi ya berdasarkan definisi, apakah dari kitanya nih belum bisa mengkader nih orang-orang yang ada di prodi dan juga di fakultas untuk akhirnya naik KMTM, atau kalau misalkan kasusnya di fakultas, apakah kita kurang bisa mengkader nih? Ada yang di prodi untuk akhirnya bisa naik ke fakultas. Nah, ketika kita di prodi, apakah kita kurang bisa mengkader mahasiswa baru supaya akhirnya bisa masuk lembaga legislatif gitu? Dan apa aja sih supaya akhirnya mereka tertarik? Ya kitanya dulu gitu. Diri kita nih sebagai contoh perwajahan lembaga legislatif udah baik atau belum gitu? Udah sesuai belum sama fungsi-fungsi lembaga legislatif? Atau udah menawarkan apa gitu sama mereka supaya akhirnya mereka bisa masuk? Jadi faktor internal dulu yang kita coba bahas gitu ya. Coba kita perbaiki. Sudah sejauh mana kita bisa membuat lembaga legislatif ini menarik buat mereka. Nah, yang kedua terkait peraturan, kalau memang hari ini peraturan tersebut membuat mereka kesulitan gitu untuk akhirnya mengikuti pemilu legislatif, ya coba kita kurangi mungkin gitu bebannya supaya akhirnya mereka bisa mengikuti. Atau coba hari ini dibikinlah seminarnya ataupun aspirasinya, kenapa sih kalian, atau dibikin surveinya lah, kenapa sih hari ini minat mahasiswa tuh untuk akhirnya masuk lembaga legislatif kurang di saat pemilu gitu, tapi lebih cenderung ke utusan daerah. Utusan daerah juga kadang kita harus dorong dulu tuh. Atau bahkan di zaman saya ada anak bahasa Arab, dia ngambil kursi pendidikan tari apa, pokoknya seni gitu, lupa. Nah, ini kan miris ya, berarti kan dari prodi sendiri nggak ada sampai akhirnya di prodi lain yang akhirnya ngambil. Nah ini kalau evaluasinya yang pertama itu diri kita nih, apakah kita belum bisa menarik buat mereka sehingga kita kesulitan mendapatkan kader. Jadi pertama kita harus introspeksi diri lah, lembaga kita hari ini udah sampai mana supaya akhirnya kita bisa menarik kader sebelum akhirnya menyalahkan sistem yang ada. Tapi ketika kita sudah merasa mampu dan kita punya power untuk akhirnya melaksanakan pemilu legislatif, ya itu saatnya sih. Tapi lagi-lagi ini sebuah proses, kaderisasi itu sebuah proses. Jadi nggak bisa akhirnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Karena lagi-lagi lembaga legislatif ini baru di tahun 2016 atau 2017 gitu. Itu punya SK gitu, surat ketetapan dari rektorat, kita diakui itu baru beberapa, belum ada 10 tahun lah. Itu baru kita baru diakui. Makanya sejauh ini kita baru proses nih untuk akhirnya mengenalkan lembaga legislatif ke mahasiswa. Ya semoga proses
ataupun klimaksnya gitu ya, itu ada di angkatan kalian. Bahwasannya ya setelah ini lembaga legislatif akan banyak kadernya yang masuk lewat jalur pemilu. Mungkin itu ya dari saya. Silakan mungkin dari Rian dan Bagas. Oke, siap. Terima kasih ya dari Bang Mikdad gitu. Intinya semua ini butuh proses gitu. Pertama kita harus ngebuat diri kita bangga dulu berkenaan dengan legislatif gitu. Biar akhirnya teman-teman kita untuk yang selanjutnya ini berani gitu ngambil jalur utusan misal ketika ingin ke MTM gitu ya, ini berani untuk ngambil jalur fakultas gitu, kursi fakultas, bukan akhirnya itu jadi jalur utusan aja. Dan juga lagi-lagi tadi karena dibicarakan ini berkenaan dengan proses ya, berarti ya perlu waktu persiapan gitu sebelum akhirnya mendekati masa-masa pemilu itu sendiri gitu. Jadi boleh jadi kita harus mempersiapkan ya adik-adik kita atau generasi penerus kita untuk akhirnya bisa nanti lolos gitu dalam keadministrasian gitu. Ya, ini lagi-lagi berhubung waktu ya. Mungkin jika ada yang mau menanggapi dari Bang Bagas atau Bang Rian, boleh secara singkat. Apakah ada dari Bang Bagas dan Bang Rian atau cukup? Oke, mungkin karena disuruh singkat padat ya. Jadi intinya ada beberapa hal yang tadi yang sudah saya sampaikan terkait dengan kaderisasi ya. Tentunya sama seperti Bang Mikdad bahwa kaderisasi ini adalah suatu proses yang tentunya di sini tidak pendek jangka waktunya. Seperti contohnya tadi pada tahun 2019 kami melaksanakan branding ya terhadap tipe itu kepada mahasiswa baru harapannya mereka tertarik terhadap MTM baru ke legislatif, baru mereka di situ ikut untuk akhirnya bergabung ke legislatif prodi maupun fakultas. Tapi kemudian seperti perjalanannya ya, ternyata kok pada saat akhirnya udah ada orangnya di legislatif, tapi kok kenapa mereka pada masuk jalurnya pada utusan daerah semua gitu. Nah di sini ada beberapa hal yang tentunya perlu kita analisis berkaitan dengan komponen-komponen yang berkaitan di dalamnya. Gitu. Yang pertama yang perlu kita lihat tentunya tadi ya dari internalnya seperti kata Bang Mikdad, ini kita udah benar belum akhirnya menjalankan tugas kita udah menjual belum esensi dari kita gitu. Karena kalau akhirnya kita aja nggak tahu esensinya ya kenapa akhirnya kita perlu akhirnya lewat jalur pemilu legislatif, kenapa orang harus ngikut gitu kan, intinya kan seperti itu pandangan awalnya. Nah di sini kita juga harus memberikan pemahaman itu kepada mahasiswa baru ataupun bahkan mahasiswa yang belum tergabung dalam lembaga legislatif, itu tentunya perlu gitu. Terus kemudian selanjutnya kita hearing nih permasalahan. Apa sih permasalahan yang menyebabkan kok mereka memilih akhirnya jalur atau utusan daerah? Apakah di situ karena syaratnya memang lebih diringankan dan lain sebagaimana macamnya gitu? Atau mungkin bahkan mereka yang nggak mau berkompetisi di dalamnya? Atau bahkan dalam tata cara pelaksanaannya jangan-jangan di situ waktunya singkat? Atau ada beberapa permasalahan teknis yang akhirnya yang menjadikan mereka akhirnya malas buat akhirnya ikut pemilu legislatif? Atau mungkin jangan-jangan ada faktor-faktor lain yang tentunya perlu untuk akhirnya dibahas di situ. Nah ini tentunya perlu dibahas secara keseluruhan. Nggak bisa akhirnya kita menyalahkan dari internal dan juga tentunya kita juga nggak bisa menyalahkan secara eksternal. Secara internal di sini kita juga perlu untuk akhirnya membenahi diri. Begitupun juga branding dari kita itu harus jalan. Karena kalau salah satunya ditinggalkan, kita mau perbaiki diri nih, nggak branding, orang mana tahu. Begitu juga saat kita branding mati-matian, kita bagus ya kelihatannya, tapi pas akhirnya dilihat kok pada saat masuk kok jelek gitu. Inilah yang perlu akhirnya kita sinkronisasikan di dalamnya. Banyak akhirnya faktor-faktor yang perlu untuk akhirnya digali. Begitu juga berkaitan dengan SDM. Nah, tentunya di sini harus coba dimaksimalkan
dari lembaga legislatif itu sendiri gitu. Kayak contohnya kalau misalnya di teknik sipil ya dalam manajemen konstruksi kita samakan aja bahwa lembaga di kampus ini kan satu periode ya, itu waktunya singkat, kita anggap itu sebagai proyek. Bahwa di proyek ini kita memiliki 5M, yaitu adalah mesin, money, method, material, ataupun bahkan hal-hal yang lainnya. Jika akhirnya salah satunya tidak terkondisikan atau tidak bisa dipenuhi, kita pakai maksimalkan yang lain. Ya, contohnya, oh ternyata mainnya kurang nih sumber dayanya, kita pakai metode yang lebih baik, entah itu jaring aspirasi dan lain sebagaimana macamnya. Oh ternyata nggak kuat juga, kita coba money kita banyak nggak, kita maksimalkan di situ. Ini ada beberapa hal yang tentunya dalam perkuliahan yang bisa kita coba terapkan untuk akhirnya dari lembaga legislatif itu sendiri. Mungkin untuk keresahan terkait sama peraturan yang mungkin dari lembaga legislatif ya, terutama di badan legislasi bisa untuk akhirnya melakukan hearing. Itu mungkin. Oke, siap. Terima kasih dari Bang Rian ya. Terakhir Bang Bagas mau menanggapi atau dirasa cukup Bang? Singkat paling ya. Masalah siap. kaderisasi sebenarnya ini terkait program-program yang kita sajikan apakah menarik mahasiswa atau tidak gitu. Nah, sebenarnya saat kita bilang kaderisasi kita jelek gitu ya, kenapa? Ya karena balik lagi gitu ya. Kita hadir di mahasiswa mungkin kurang diminati ya setiap program kerja yang kita lakukan. Nah, mungkin dengan evaluasi itu mungkin ada pembaruan-pembaruan yang akhirnya coba buat kegiatan-kegiatan yang memang diminati oleh mahasiswa, entah itu diskusi, entah itu podcast, entah itu semacam pencerdasan dan segala macamnya, itu bisa untuk akhirnya kita kemas untuk kegiatan kaderisasi kita. Karena memang ya saya juga merasakan gitu ya di angkatan saya atau di zaman saya juga banyak gitu ya anggota-anggota legislatif di MTM yang masih sedikit, dan jeleknya kita adalah kita double job gitu ya, kita dua amanah lah ya, kita di fakultas juga, kita di universitas juga, namun hal itu tidak mengurangi profesionalitas kita, karena makin banyak amanah yang kita emban, seharusnya kita semakin profesional. Namun mungkin ada permasalahan internal diri kita yang nggak cocok dengan organisasi ini, nggak cocok dengan organisasi itu, karena ketidakcocokan itu yang termindset dalam otak kita, sehingga kita udahlah nggak usah maksimal, udahlah nggak usah peduli dan segala macam. Nah, pemikiran-pemikiran apatis yang hal itu dilakukan. Nah, mungkin ketika teman-teman udah tergabung ya, ingat sumpah teman-teman gitu ya, ingat janji teman-teman semua. Terus yang kedua, masalah perwakilan daerah dan persyaratan ya. Kalau di kita kan kita nggak ada partai ya, kita nggak ada partai, yang dimana kita cuman ya perwakilan dari fakultas ini, perwakilan dari fakultas itu. Kalau misalkan ada partai kan ada persyaratan di mana partai itu harus memenuhi syarat berapa persen dan mereka baru bisa mengikuti pemilu ya, ibarat kata gitu ya, baru bisa mengikuti pemilu. Nah, ini sama halnya dengan pemilu legislatif yang di UNJ gitu. Kenapa akhirnya harus ada kuota, kenapa harus ada persyaratan secara administratif gitu ya? Karena ini sebagai ya tadi persentase seberapa banyak yang ngedukung dia dari konstituen daerah dia sendiri gitu. Karena kita sistem bukan partai, melainkan kita sistem secara individu. Nah, seberapa banyak dukungan yang daerah tersebut berikan kepada si individu yang akan join ke MTM, dan itu menjadi pertimbangan ketika semakin banyak orang yang ikut join di MTM ya dari fakultas itu, maka nanti akan ada jalur pemilu ya, atau pemilihan umum secara serentak gitu. Ini balik lagi, kita ketika emang itu udah memenuhi persyaratan. Kalau di MTM itu kalau nggak salah ada 8 peserta pemilu legislatif yang memenuhi syarat. Misalkan dari fakultas ini overload gitu ya, ada 8 orang, maka nanti kita akan ada pemilu legislatif gitu, yang akhirnya semua anak legislatif itu dipilih oleh masyarakat UNJ, dan itu bisa dikenal. Namun sampai saat ini saya belum bisa menemukan hal itu, karena mungkin mereka malas untuk ngurusin persyaratan administrasinya, mereka malas untuk minta tanda tangan mahasiswanya untuk didukung,
Karena balik lagi kalau di partai itu sama halnya. Kalau nggak salah ada 1.000 orang yang ngedukung partai itu, atau enggak di daerah tersebut berapa persen penduduk yang ngedukung partai tersebut, baru partai tersebut bisa ikut ke dalam apa namanya pemilu gitu ya, bisa masuk ke dalam pemilihan umum. Ketika memang persyaratan itu tidak bisa terpenuhi, maka partai itu nggak akan bisa untuk lanjut ke tingkat pemilu. Nah makanya mungkin secara gambaran seperti itu ya, untuk akhirnya kenapa sih kita harus ada persyaratan itu, kenapa sih kita harus mengikuti apa namanya kursi daerah ataupun pemilu daerah dan segala macam. Mungkin itu Dok, singkatnya Dok. Mungkin karena waktu udah singkat juga ya. Terima kasih ya atas jawabannya dari Bang Mikdad, Bang Rian, dan Bang Bagas gitu ya. Semoga itu terjawab, dan mungkin saya juga sedikit izin menambahkan gitu ya. Tadi berkenaan dengan persyaratan ya, kalau dirasa ini udah kurang sesuai gitu ya, atau ngerasa bahwa jumlah dukungannya 15 atau 20 atau sekian lah, itu masih dirasa kurang gitu ya. Nanti dari teman-teman legislasi ini akan ada hearing ke teman-teman fakultas gitu. Jadi harap dipastikan untuk teman-teman semua bisa menghadiri ya ke dalam hearing tersebut dan menyampaikan tuh keluh kesahnya. Jika memang ternyata ada persyaratan yang mulai tidak relevan gitu, atau udah nggak cocok kalau kita terapin saat ini, kayak gitu. Terus juga tadi berkenaan dengan kenapa akhirnya orang banyak yang memilih ke jalur utusan gitu ya. Ini pernah dengar lah sebelumnya pertanyaan-pertanyaan ke teman-teman yang lain gitu. Ketika di MTM ada yang akhirnya sengaja nggak mau ambil jalur pemilu gitu ya, karena ya dia nggak mau dicalonkan untuk jadi ketua MTM kayak gitu. Terus ada juga yang akhirnya ya karena administrasinya, ada juga yang karena emang kondisinya dia masih ragu kayak gitu. Ada juga yang emang sengaja dia ngejar karena administrasi akan lebih mudah nih di jalur utusan prodi gitu ya, dibandingkan utusan fakultas atau utusan kayak gitu ya, ketika ke MTN. Mungkin itu ya secara singkatnya. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya untuk Bang Bagas, Bang Rian, dan Bang Mikdad. Mungkin ini akan ada sesi dokumentasi ya untuk penyerahan sertifikat gitu. Untuk operator mungkin bisa bantu share screen. Oke, ini sambil nunggu operator ya, saya sedikit sharing. Ini kan dari teman-teman panitia udah share juga ya link untuk jaring aspirasi gitu. Jadi bagi teman-teman yang punya saran, punya masukan, punya keluhan ini, ini boleh sampaikan aja di sana kayak gitu. Jadi harapannya ini bisa jadi bahan pertimbangan kita untuk kita diskusikan ya ketika hearing per badan nantinya. Gitu. Atau bahkan kalau memang perlu kita adakan agenda-agenda seperti ini lagi. Dan pastinya juga bisa kita masukkan ke dalam konten legislatif class. Ya, gimana untuk operator? Apakah sudah bisa untuk bantu share screen? Oke, ini kita secara bergantian dulu ya. Ini untuk Bang Mikdad dulu. Mungkin dari operator bisa di spotlight ya. Oke, mungkin aba-abanya dari saya aja ya. Ini udah siapkan ya operator ya buat dokumentasi. Oke ya. 1, 2, 3. Oke. Untuk operator, apakah mau langsung dilanjut ke sertifikat berikutnya? Boleh diulang, Pak. Afwan. Oh, dia. Oke, diulang dulu. Coba diulang. Bentar. Ya. Maaf ya, maaf. Udah, langsung sikatan buat sekalian aba-aba. Dan sekalian di spotlight ya ke pembicara terkait.
1, 2, 3. Oke. Oke, mungkin boleh di next ya ke pembicara berikutnya untuk sertifnya. Ya. Oke, selanjutnya ke Bang Rian. Maaf ya kalau gelap. Rumah lagi nggak mendukung soalnya. Oke, siap Bang. Ya, An, aba-abaan. Oke. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, selanjutnya Bang Bagas ya. Ya, sekali lagi diingatkan untuk teman-teman untuk stay dulu ya, karena masih ada hal yang perlu disampaikan nih berkenaan dengan aspirasi gitu. Ya, silakan An, lanjut An. Ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, mungkin lanjut dokumentasi secara keseluruhan kali ya. Nah, untuk itu gantian deh. Silakan. Siapa yang mau ini aba-abanya? Silakan Yazid dipimpin aba-abanya. Oke, atau dari saya deh ya. Untuk Halimah, udah siap Halimah? 5. Oke, kita dokumentasi ya untuk keseluruhan. Siap untuk slide pertama nih. 1, 2, 3. Oke. Udah, Selanjutnya ke tinggal slide kedua. Aduh, pada off cam semua nih slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang ketiga, 1, 2, 3. Ya. Oke, siap. Terima kasih Halimah. Dan juga sekali lagi saya ucapkan ya terima kasih untuk Bang Bagas, untuk Bang Rian, dan untuk Bang Mikdad ya, yang telah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing gitu. Semoga apa yang udah bisa disampaikan nih, ini bisa bermanfaat untuk kita gitu. Baik itu kita ketika kita menghadapi sebuah permasalahan yang sekarang kita hadapin, ataupun yang akan kita hadapi nantinya. Oke, kita masuk ke agenda selanjutnya ya. Tadi yang sudah sedikit di-spill gitu, yang udah di-share juga nih, berkenaan dengan jaring aspirasi gitu. Ini teman-teman bisa silahkan untuk klik linknya, dan langsung dimasukkan kodenya ya. Jadi aspirasi apapun, atau mungkin tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang dirasa belum kejawab, atau ada yang pengen nanya tapi malu gitu ya, ini boleh silahkan sampaikan aja di sini gitu. Dimaksimalkan fasilitas yang ada gitu ya, biar akhirnya kita bisa membawa legislatif menuju legislatif yang lebih baik lah, kayak gitu. Dan juga ini sekalian menyampaikan ya untuk teman-teman semua, ini kita di MTM udah launching juga untuk tipe universitas gitu ya, di BPH-BPH-nya, dan juga mungkin kemarin sudah disampaikan kepada ketua BPM yang masing-masing untuk akhirnya mengirimkan delegasi ya untuk tipe pusat gitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin jadi tipe pusat ya, ini bisa mengabarkan aja kayak gitu. Dan terakhir hari ini gitu ya.
Dan juga sedikit informasi untuk teman-teman semua, mumpung ini banyak ya teman-teman prodi yang ikut juga. Ya, alhamdulillahnya kita udah dipercaya gitu ya oleh birokrat, di mana hasil kemarin ketemu sama pihak birokrat gitu. Ini hasilnya adalah kita akan dibantu gitu. Kita akan dibantu ketika ada informasi-informasi yang kita share untuk maba. Contoh, ketika akhirnya informasi tentang pengaduan gitu ya. Ini akan dibantu untuk di-share ke akun-akun official UNJ gitu. Entah itu nanti ke Instagramnya ataupun ke website kayak gitu ya. Jadi ini sebuah momen banget untuk kita menunjukkan eksistensinya gitu ya. Jadi diharapkan untuk kita semua, kita coba bisa memaksimalkan hal ini, biar akhirnya legislatif ini bisa sementereng lah. Jadi ketika orang-orang atau maba-maba ini tahu organisasi yang ada di kampus gitu ya, ini bukan hanya sekedar tahu BEM aja gitu ya, tapi tahu juga tentang legislatif gitu. Kayak ini salah satu momen nih untuk akhirnya kita bisa maksimalkan kayak gitu. Dan untuk teman-teman juga yang akhirnya mungkin berpikir ya, kayaknya mau ke tipe fakultas dulu nih, nggak apa-apa gitu. Karena ya lagi-lagi semua pun butuh bertahap gitu ya. Tapi kalau emang ada yang mau nyoba ke tipe pusat, ini silahkan kabarin aja ke ketua BPM-nya, biar nanti ketua BPM yang ngabarin ke saya gitu ya, berkenaan dengan hal ini. Oke, sekali lagi juga diingatkan ya untuk teman-teman, ya berkenaan dengan jaring aspirasi, ya kan dituangkan semua lah, keluh kesahnya, permasalahannya, kebingungannya, atau pertanyaan-pertanyaannya kayak gitu ya. Oke, mungkin untuk ini saya kembalikan lagi kali ya ke Mbak MC dan Mas MC. Ya, oke. Terima kasih moderator kita dan pembicara yang luar biasa. Sudah berdiskusi panjang ya tadi tentang kelegislatifan di UNJ. Sekarang ada apa lagi nih, Mas Ponco? Oke, ada apa lagi ya kira-kira? Ada apa lagi? Jadi setelahnya langsung aja ya, karena udah sedikit malam. Ini udah jam malam. Langsung aja di sini bakal ada jaring aspirasi ya teman-teman ya. Tadi kan yang seperti udah moderator kita singgung tadi ya, Mungkin ada yang tersinggung tadi, enggak. Jadi langsung aja katanya sebelumnya udah dikirimin belum ya linknya? Udah ya tadi ya? Iya. Udah. Jadi gini teman-teman, aspirasi itu kan sebenarnya suatu harapan yang memang kita menjaringnya itu dengan penuh keyakinan bahwa teman-teman memiliki harapan yang lebih baik lagi untuk legislatif di UNJ gitu ya. Nggak terkhusus di MTM, boleh legislatif fakultasnya juga, legislatif prodi, pokoknya legislatif yang ada di UNJ kayak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa banget nyampein di link tadi, bisa juga kalau misalkan teman-teman mau nyampein secara langsung di room Zoom ini, langsung aja bisa teman-teman menggunakan fitur raise hand-nya. Nanti akan dipilih oleh Mbak Halimah ya, dipilih untuk menyampaikan aspirasinya ya, bukan untuk yang lain ya. Oke. Jadi nanti langsung dipilih dan mungkin teman-teman bisa langsung on cam, on mic untuk yang terpilih dan menyampaikan aspirasinya secara langsung. Cuma kalau misalkan teman-teman pengen sebagai anonimus gitu ya, atau sebagai yang ya udah hamba Allah gitu ya, itu bisa langsung isi di link yang sudah dikirim lagi oleh Kak Mentari. Kayak gitu. Oke. Ini sepertinya karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 nih Mas Ponco. Jadi mungkin penyampaian aspirasinya bisa lewat link yang udah dikirim di chat ya. Boleh. Karena dibukanya itu sampai besok. Jadi masih bisa dipikir-pikir, kira-kira mau ngasih aspirasi apa ya, gitu. Gimana? Boleh aja.
intinya kan tadi di sini memang sangat dianjurkan untuk diisi link ya. Cuma kalau Iya. ada temen yang gregetan banget gitu, ya nggak masalah. Tapi karena memang waktunya sudah sangat kelewatan mungkin kelewatannya. Kelewatan. Jadi ya gitu ya. Untungnya nggak ada juga yang raise hand dari tadi. Kalau ada boleh nih ditunjuk, suruh keluar. Udah nggak usah nyampein. Nggak. Bercanda. Oke, mungkin itu aja ya. Pengingat dari saya dan juga dari Mbak Halimah ini untuk jangan lupa untuk mengisi aspirasinya karena aspirasi dari teman-teman insya Allah sangat berguna untuk legislatif di UNJ ke depannya. Kayak gitu. Ini partisipannya udah berkurang setengah nih. Tadi ada 80-an. Ya, jangan lupa apa ini Mas Irfan? Mohon maaf. Jangan setengah-setengah dong. Jangan lupa makan. Gila, perhatian banget. Oke. Mungkin berakhirnya sesi jaring aspirasi ini berakhir pula ya agenda kita pada Legislative Day MTM UNJ 2021 nih Mas Ponco. Iya bener banget dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya teman-teman ya dimanapun dan kapanpun teman-teman berada karena memang seperti kita tahu kasus COVID itu lagi melonjak kembali gitu ya. Jadi jaga kesehatannya jangan sampai sakit kalau bisa dan kalau yang masih atau yang sedang sakit ya kita sama-sama doakan untuk kemudian agar diberikan kesembuhan secepatnya kayak gitu ya. Dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah menyempatkan waktunya sampai lewat jam malam ini gitu ya. Nah itu sama Kak Irfan juga diingetin jangan lupa bahagia dan apresiasi diri sendiri. Ini luar biasa ya, pencitraan dia sangat luar biasa di sini. Terima kasih Mas Irfan atas remindernya. Oke mungkin itu aja gitu ya dari kami selaku MC juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Jangan lupa ya isi link jaring aspirasi. Iya benar. Oke, sampai besok. Siap. Iya, siap.